Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai administrasi, sarana, prasarana, dan keuangan. Di kelompok 4 ini beranggotakan saya, Hafiz Nona Habibah, dengan NIM 1801075012, Tika Salimah Tumanggur dengan NIM 1801075026, dan yang terakhir Vera Lita Devana dengan NIM 1801075054. Dalam rangka menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang efektif dan efisien melalui pengelolaan keuangan, maka sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut. Manajemen keuangan harus ditangani secara serius, sistematis, dan penuh tanggung jawab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena manajemen keuangan yang efisien akan memastikan adanya keuntungan bagi lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bagus tentunya memiliki pengelolaan keuangan yang bagus pula guna mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan. Menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 1975, sarana pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu pertama, bangunan dan perabotan sekolah. Yang kedua, alat pelajar yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium. Dan yang ketiga, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Prasarana yang biasanya ada di setiap sekolah adalah gedung sekolah, ruang kelas, ruang atau lapangan untuk olahraga, ruang administrasi, ruang pengajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, ruang organisasi mahasiswa atau siswa, ruang ibadah, dan lain sebagainya. Sedangkan administrasi keuangan ialah suatu proses pencatatan dan pengendalian keuangan milik sekolah yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, jujur, terbuka, tertib, cermat, efektif, dan efisien, sehingga terarah pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal. Adapun tips dan trik dalam pengelolaan administrasi sarana dan prasarana yang bersinergi dengan administrasi keuangan. Di antaranya ialah 1. Perencanaan anggaran atau budgeting sekolah. Proses perencanaan anggaran untuk sarana dan prasarana diawali dengan rapat bersama yang melibatkan para pimpinan, dewan guru, komite sekolah, dan yayasan terkait dengan perencanaan kebutuhan sarana dalam 1 tahun ajaran. Rapat tersebut akan menghasilkan keputusan tentang hal yang berkaitan dengan hasil evaluasi sarana dan prasarana yang ada, menyusun pengadaan sarana dengan mempertimbangkan skala prioritas, dan mengimplementasikan rencana melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Perencanaan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana akan ditetapkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau disingkat sebagai RAPBS. 2. Penyerapan anggaran sekolah. Penyerapan anggaran merupakan kemampuan unit pengeluaran atau satuan kerja untuk memanfaatkan anggaran yang telah ditentukan untuk mencapai output yang direncanakan secara tepat waktu. Penyerapan anggaran merupakan dana yang dikeluarkan harus berdasarkan kebutuhan sesuai dengan perencanaan secara efektif dan efisien. Setiap pengeluaran harus dibukukan dan bendahara bertanggung jawab dalam melakukan pembukuan sesuai pengeluaran waktu dan anggaran. 3. Pembukuan keuangan sekolah. Pembukuan keuangan sekolah akan memudahkan pengadministrasian, pembuatan laporan berhubungan dengan sarana prasarana pendidikan dan pencatatan barang perlengkapan yang dimiliki sekolah agar terkontrol
dianalisis secara rinci sehingga memudahkan untuk kebutuhan. Trik dalam pengelolaan administrasi sarana dan prasarana nomor 4 adalah pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan sekolah. Keuangan sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari aspek lainnya. Semakin baik kondisi keuangan di lembaga ini, maka semakin baik pula kemampuan sekolah dalam mendanai berbagai keperluan sekolah, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang proses pembelajaran di sekolah demi tercapainya tujuan pendidikan. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti menggunakan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah dengan memperhatikan transparansi, standar kinerja, dan partisipasi staf sekolah demi kelancaran pelaksanaan akuntabilitas tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan suatu lembaga pendidikan yang efektif dan efisien melalui pengelolaan keuangannya, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga memiliki peran penting dalam hal tersebut. Selain itu, manajemen keuangan juga harus ditangani secara serius, sistematis, serta penuh tanggung